Siapa Paus Fransiskus? Ya, dia adalah ketua dan petinggi agama Katolik. Disambut di mana? Di Istiqlal, karpet merah. Kenapa nggak disambut di Majelis Aliyah ya? Apa yang terjadi? Si Paus itu dalam bahasa Arab namanya Al-Baba. Ya, karena dianggap suci bisa mengampuni dosa ibu-ibu. Maka dikasih nama Al-Babal Muqaddas, Bapak yang suci. Enak aja. Bohong. Saya yang paling gregetan ya dengan Imam besar Masjid Istiqlal Prof. Nazaruddin Umar. Sejak 5 tahun lalu saya udah menolak, jangan bikin terowongan dari Istiqlal ke gereja katedral. Dia bikin. Akhirnya orang kalau hari Minggu, hari Ahad sekarang pada misa di gereja katedral, parkirnya di mana? Istiqlal. Katanya toleransi. Demi toleransi dia cium ya kepalanya si Paulus. Coba dalam ceramahnya, saya berdiri ya, bisa ngelihat yang sudah mulai ngantuk di belakang. Ya, Paus dalam ceramah apostalnya dia bilang apa? Kepada seluruh rohaniawan Katolik agar memberkahi orang yang nikah sesama jenis. Tolak atau terima? Tolak. Enak aja ente, tamu kita udah hormati. Masa ngajarin kita soal LGBT? Kita nggak mau ada laut mati di Indonesia, betul? Gawat. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomornya 57 tahunnya 2014, isinya mengharamkan LGBT di sumber segala penyakit. Terakhir ada namanya penyakit monkeypox. Wah, monkeypox itu ya, monkey kan monyet, fox itu cacar monyet. Diselidiki di New York, di lab, ternyata ada kaitan dengan same sex. Apa same sex? Yaitu hubungan sesama jenis. Na'udzubillah min. Ini si Paus datang ngajarin kita. Kita bilang hasya wa kalla, tidak bisa. Itu sudah haram, jangan dihalalkan, akan mendatangkan fitnah. Dan sekarang ini alhamdulillah kemarin mau diadakan ya namanya apa itu, Queen's Event untuk LGBT di Bekasi. Ya, lalu saya terus bicara atas nama MUI, tolak. Alhamdulillah MUI Bekasi sepakat menolak. Di Bogor ini kan udaranya agak sejuk. Jadi mereka dari Jakarta ke sini tinggal di villa bla, naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Bahaya LGBT semakin merajalela. Nah, kita kembali. Kalau tadi ekonomi, yang kedua Muhammad itu adalah petarung. Ya, komandan perang. Dia berhasil. Apa keberhasilan beliau? Mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan cara apa? Dengan strategi. Ini bukan konspirasi. Nah, jadi apa yang terjadi? Dia satukan orang Arab. Nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin menyatukan kabilah-kabilah yang ada di Arab itu.
Bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, enggak. Kalau ingin memenuhi kebutuhan biologis, dia nikah dengan yang tua atau yang muda? Iya, kayak yang tua. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, cari yang tua. Ya, yang sudah nggak bisa jalan. Iya, kemudian itu sunnah. Iya, lalu ada yang mencibir di masyarakat. Kok itu? Enggak, ini sunnah Nabi. Sehingga mereka yang sudah nggak diperhatikan oleh orang lain, diperhatikan oleh kita. Oke. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil di sektor mendamaikan. Apa yang beliau lakukan? Yang ketiga, di bidang sosial kemasyarakatan, keumatan, dia mengajukan apa yang kita kenal piagam Madinah. Sudah baca piagam Madinah, Ibu? Sudah belum? Nanti dikasih ya piagam Madinah. Bapak sudah? Belum juga. Waduh, bagaimana bilang umat Nabi Muhammad. Piagam Madinah ini terdiri dari 47 pasal. Berapa? 27 tentang umat Islam. Apa yang beliau lakukan? Beliau bilang gak usah pakai negara Islam. Karena waktu Nabi tiba di Madinah, berapa jumlah penduduk Madinah? 10.000 orang. Umat Islam 1.500, catat Bu. Bah. Orang Yahudi 4.000. Orang pengikut agama lokal 4.500. 4.500 tambah 4.000 tambah 1.500 jadi berapa? Nabi ajukan piagam perdamaian untuk menjaga stabilitas keamanan kota Madinah. Diterima oleh penduduk Madinah. Yang beliau ingin tekankan apa? Aman penduduk kota Madinah, jaga keamanan kota. Siapa saja yang melanggar kesepakatan ini akan diperingatkan, diberikan SP1. Surat peringatan pertama. Masih melanggar, surat peringatan kedua. Masih melanggar, lalu yang ketiga masih melanggar, diapakan? Diusir dari kota Bogor. Katakanlah orang di sini ya, buat kesepakatan Nabi, siapa saja yang melanggar piagam Madinah maka akan diusir. Siapa yang pertama kali diusir? Orang Yahudi dari keturunan Bani Quraidah. Siapa? Orang Yahudi ada 3. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Yang pertama yang melakukan pelanggaran adalah Yahudi. Yang kedua Bani Nadir, diusir lagi. Yang ketiga Banu Qainuqa melanggar, diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita jadi kepala daerah, wali kota, berani nggak mengusir? Kita harus berani menegakkan keadilan. Mengapa? Ternyata orang Yahudi troublemaker, betul? Orang Yahudi sama dengan orang Cino. Maaf, Cino yang dari sono. Ya, selalu melanggar. Disuruh apa? Banyak pertanyaan. Disuruh menyembelih sama sapi, dia bilang tanya yang kecil atau yang besar. Udah, tanya apa lagi? Warnanya yang kuning atau yang hitam? Banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan itu keturunan ya. Nah, Yahudi adalah musuh nomor 1 umat Islam. Lihat surah Al-Maidah ayat 82. Coba ibu sekarang bawa HP kan? Di HP ada fitur Al-Quran. La tajidanna asyaddan nasi adawatan. Teruskan, sambung. Lilladzina amanu
Al Yahuda, kok diam aja? Berarti ini belum sukses nih. Nyambung ayat. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi annahum qissisina wa ruhbana terus wa annahum la yastaq. Jadi musuh nomor satu adalah Yahudi. Nabi Muhammad datang ke Madinah, yang anti kepada Muhammad Yahudi. Makanya Nabi Muhammad unggul dalam bidang dagang walaupun mitranya adalah Yahudi. Yahudi di Amerika mayoritas atau minoritas? Tapi yang menguasai, satu saya sebutkan, Federal Reserve of America. Siapa? Yahudi. Pengusaha dan pemilik bank terkenal di Amerika Yahudi. Ada namanya orang kaya Elon Musk, Yahudi. Siapa lagi? Biden, keturunan Yahudi. Calon Presiden Amerika, perempuan pertama di Amerika mau jadi calon presiden Amerika, namanya apa? Saya lupa ya. Siapa namanya itu? Asal orang India. Siapa suaminya? Yahudi. Nah, hati-hati. Orang Yahudi di mana aja? Mufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di bumi ini. Mengapa orang Yahudi mendukung LGBT? Jumlah Yahudi cuma 20 juta di dunia. Tapi Yahudi sejak 1 tahun yang lalu membunuh orang Palestina di Gaza. Berapa? 48.000 dibunuh.